Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 semester 1, yaitu hari ini kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dengan tepat. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran, malah kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah. Semoga kita dalam pelajaran kali ini mudah untuk memahaminya. Anak-anak, mungkin dalam keseharian kalian mungkin ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan matematika ya. Mungkin diminta ibu untuk membeli gula setengah kilogram dengan harga berapa, seperti itu. Kemudian kalian ya membagi ya, misalkan kalian punya apel dibagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Ini ada soal cerita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang ini ada 5 permasalahan yang ada di sekitar kita ya, sebagian permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, atau ada seperempat bagian lahan yang miliknya Pak Ahmad ditanami jagung ya, kemudian ada 2/5 bagian ditanami kacang dan sisanya ditanami ketela pohon. Jika luas lahan Pak Ahmad 2000 meter persegi, berapa bagian yang ditanami ketela pohon? Nah, ini sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan. Baik, dari kelima ini kita coba selesaikan satu persatu ya. Ya, yang pertama ya, kita akan menyelesaikan ini. Perhatikan terlebih dahulu dari soal tersebut. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah luas lahan Pak Ahmad. Ya, luasnya di sini luasnya 2000 meter persegi. Ya, 2000 meter persegi. Kemudian ada seperempat bagian lahan yang ditanami jagung. Kemudian di sini ada 2/5 bagian ditanami kacang. Lalu sisanya ditanami ketela pohon. Ditanya berapa bagian yang ditanam ketela pohon. Ya, ini akan kita cari. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita cari lahan yang ditanami jagung. Itu berapa meter persegi ya. Caranya itu luas lahan tersebut kita kalikan bagian yang ditanami jagung. Dari hasil perkalian ini yaitu 2000 meter persegi kali seperempat bagian, maka kita dapat memperoleh hasil yaitu 500 meter persegi. Kemudian kita cari lahan yang ditanami kacang itu berapa. Nah, caranya sama. Luas lahannya kita kalikan berapa bagian yang ditanami tersebut. Ya. Nah, dari 2000 kali 2/5 hasilnya 800. Ya, 800. Kemudian kita hitung jumlah lahan yang sudah ditanami ya. Yaitu kita hitung ini ada 500, kemudian kita tambahkan dengan yang lahan yang ditanami kacang yaitu 800. Ya, ini kita jumlahkan diperoleh 1300 meter persegi. Berarti inilah yang sudah ditanami ya. Kemudian kita coba menghitung berapa bagian yang ditanami ketela pohon. Nah, yang sudah ditanami ketela pohon berarti luas lahan Pak Ahmad tadi dikurangi dengan luas lahan yang sudah ditanami tadi yaitu 1300 ya, meter persegi. Jadi ketika kita melakukan pengurangan ini diperoleh hasil 700. Jadi bagian yang ditanami ketela pohon adalah 700. Karena ini dalam bentuk pecahan biasa, maka
dari ini yang ditanami itu ketela pohon, kita bagi dengan luas lahan tersebut. Maka diperoleh hasil 7/20 ya, sama-sama dibagi 100. Sisanya 7/20. Jadi yang ditanami ketela pohon adalah 7/20 bagian. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalau kecepatan silakan kita nanti diulang kembali ya. Selanjutnya kita akan selesaikan soal yang kedua. Di sini ada tanah Pak Umar berbentuk persegi panjang dengan panjang 60,5 meter dan lebar 12,5 meter. Tanah itu akan ditanami lombok, kacang panjang, dan pepaya. Jika masing-masing lahan itu sama, berapa bagian luas yang digunakan untuk menanam lombok? Nah, berarti kita cari dulu ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Panjang lahan 60,5 meter, kemudian lebar lahan 12,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah luas bagian yang digunakan untuk menanam lombok. Kita jawab, luas tanah Pak Umar itu sama dengan panjang kali lebar ya. Luas, rumus luas ingat ya, luas itu rumus cara mencarinya kita kalikan panjang kali lebarnya. Nah, dari sini kita peroleh hasil perhitungan yaitu 756,25 meter persegi. Ini luas tanahnya Pak Umar ya. Dari luas tanah Pak Umar ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Karena lahan yang ditanami kacang itu berapa? Berarti luas lahannya Pak Umar kita kalikan 1/3 bagian. Karena di sini ada 3 ya. 3 jenis ya, 3 jenis yang akan ditanam. Berarti kalau hanya lombok saja berarti 1/3. Kalau kacang panjang dan lombok berarti 2/3. Begitu anak-anak. Nah, setelah ini baru kita kalikan. Nah, dari sini ya 756,25 ini bisa kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Dan biasa ditulis seperti ini, 75.625 per 100 kali 1/3. Maka kita kalikan ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kemudian diperoleh hasil perhitungan ini 252,08 meter persegi ya. Dari sini berarti luas bagian yang ditanami lombok adalah ini ya, 252,06 meter persegi. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, kalian langkahnya dari apa yang diketahui kemudian ditanyakan jawabnya, ikuti tahap demi tahap ya. Itu. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 3. Penghasilan Pak Usman dari jualan kain sebesar 12 juta per bulan. Pak Usman selalu menyisihkan pendapatannya 0,05 untuk sedekah, 2/5 bagian untuk keperluan rumah tangga, dan sisanya dibagikan untuk kelima anaknya. Berapa bagian yang diterima masing-masing anaknya? Nah, ini yuk kita selesaikan. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Nah, penghasilan Pak Usman yaitu 12 juta. Kemudian ini ada 0,05 bagian untuk sedekah. Kemudian 2/5 bagian untuk keperluan rumah tangga. Kemudian ditanya berapa bagian masing-masing yang diterima kelima anak-anaknya. Nah, berarti kan sisanya itu berapa?
Langkah pertama kita cari dulu. Nah, penghasilan Pak Usman kita kalikan ini 0,05 bagian. Ya karena untuk disedekahkan. Ini hasilnya kalau dikalikan yaitu 600.000. Kemudian kita penghasilan untuk keperluan rumah tangga berapa? Kita kalikan 12 juta kali 2/5. Hasilnya 4.800.000. Dari hasil ini maka ini ya berarti sudah jelas ya untuk sedekahnya sudah yaitu 600.000, untuk keperluan rumah tangga 4.800.000. Dan yang ketiga, nah ini sisa uang Pak Usman, berarti sisanya berapa? Ini 12 juta dikurangi 600 tambah 4.800.000. Ini kenapa dikurung? Ya tadi pengeluaran untuk sedekah dan keperluan rumah tangga. Ini kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 5,4 juta. Di sini 12 dikurangi 5.400.000. Maka dia beroleh hasil 6.600.000. Ini sisanya Pak Usman. Sisa uang inilah yang akan dibagikan kepada kelima anaknya. Nah, karena dibagikan kepada kelima anaknya, maka 6.600.000 ini kita bagi 5 ya. Karena dibagi ke 5. Nanti akan kita peroleh setiap anak dapat berapa. Nah, setelah dibagi hasilnya 1.320.000. Jadi per anaknya memperoleh 1.320.000. Baik, selanjutnya ini yang keempat ya. Imam memiliki 1 buah apel. Nah, kemudian apel tersebut dibelah menjadi 4 sama besar untuk dibagikan kepada 4 temannya. Maka setiap temannya mendapat berapa bagian? Nah, ini yang diketahui 1 buah apel yang dibelah menjadi 4 sama besar. Berapa bagian yang beroleh teman Imam? Nah, jawabnya karena ini dia memiliki 1 apel ya kita tinggal bagi saja. Tinggal bagi saja menjadi 4. Nah, sudah jelas ya. Nah, hasilnya berapa? Ya dapat 1/4 bagian. Nah, jadi temannya Imam memperoleh 1/4 bagian. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Yang terakhir ya. Ini ada Pak Panji. Pak Panji membeli buah jeruk seberat 1 kilogram. Buah tersebut diberikan kepada anak-anaknya, ada 10%. Buahnya diberikan kepada Santi, 0,5 diberikan kepada Budi, dan 3/10 kilogram diberikan kepada Sinta. Dan sisanya diberikan kepada Rani. Jadi yang mendapat buah jeruk paling banyak siapa? Nah, yuk kita selesaikan. Kita tulis dulu. Jeruk Pak Panji beratnya 1 kilogram ya. Kemudian ada 10% buah diberikan kepada Santi, 0,5 buah diberikan kepada Budi, 3/10 buah diberikan kepada Sinta. Nah, ini ditanya sisa buah diberikan kepada Rani. Ini berapa nanti? Kemudian sisa siapa yang mendapat buah jeruk paling banyak? Ada yang bisa nebak dari sini sebelum kita selesaikan? Nah, kalau nggak ada, yuk kita selesaikan bersama-sama, kita jawab ya. Kita cari buah. Sisa buah yang milik Rani ini berapa? Buah milik Rani. Caranya, kalau belum dibagi itu ada 100%. Jadi belum dibagi berarti buahnya ya 100% masih utuh gitu. Dari sini maka kita lakukan pengurangan. Nah, ini pengurangan buah yang ada 10%. Kemudian ditambah 0,5 tambah 3/10. Karena tanya ada sisanya. Maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu
Kita ubah ini. 100% itu sama dengan 100/100 atau 1 ya. Nah, kita kurangkan. Nah, dari sini ini kalian ubah menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 10/100 tambah 50/100. Nah, aslinya kan 5 ya. Iya, kalau jadi 50 maka di sini juga dikalikan 10. Biar penyebutnya sama ya. Ini 3, biar penyebutnya sama, berarti sama-sama dikalikan 10. Nah, ini sudah sama semuanya penyebutnya ya. Dari sini, maka kita dapat memperoleh hasil, ini ada 100/100 dikurangi 90/100. Maka diperoleh ini, ternyata buah milik Rani dia memperoleh 10/100 bagian anak-anak. Ya, jadi sisa buah yang diberikan kepada Rani berapa besarnya? 10/100. Nah, ini miliknya Rani tadi. Nah, alhamdulillah sudah ketemu ya miliknya Rani. Selanjutnya, ini siapa yang mendapat buah jeruk paling banyak? Ya, kita cek dulu ya. 10% tadi itu sama dengan 10/100. 0,5 itu sama dengan 5/10 atau sama dengan 50/100. Kemudian 3/10 itu sama dengan 30/100. Sisanya tadi berapa? Oh, ini 10 ya. Nah, ketemu 10/100. Kita lihat yang paling atas. Angka yang paling besar yang mana? Iya, betul anak-anak. Ya, yang paling besar adalah miliknya Budi, yaitu 50/100. Dia dapat setengah bagian tersendiri. Nah, ini yang dapat buah jeruk paling banyak ya Budi. Yaitu dia dapat 50% atau 0,5. Begitu anak-anak. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Taifin sampaikan. Kurang lebihnya Pak Taifin minta maaf. Pak Taifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.